Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi komunikasi dance. Di sini saya, Arfan Maulana, dan bersama teman saya, Anissa Sifa Zahra, Muhammad Afif Kamil, Muhammad Yaya Maliun, Nazwa Ramanda, Ruliana Putri, dan Sekar Dwi Lestari ingin membahas materi tentang komunikasi dance. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penemu komunikasi dance yang akan disampaikan oleh Afif. Model komunikasi dance ditemukan oleh Frank Dance yang lahir pada tanggal 9 November 1929 di Brooklyn. Dia seorang ahli dalam bidang komunikasi dan seorang profesor di University of Denver, Amerika. Dance meringkas kembali definisi dari komunikasi dan menggolongkannya menjadi 3 kelompok besar. Penggolongan yang dilakukan oleh Dance juga berdasarkan pada sifat-sifat masing-masing dari pengertian yang ada mengenai komunikasi. Ini bisa membantu membedakan model komunikasi menurut para ahli lain. Lalu akan dijelaskan oleh Nisa. Jadi ada 3 macam kelompok besar yang dikemukakan oleh Dance, yaitu yang pertama dimensi level observasi. Jadi dimensi level observasi ini mengemukakan bahwa adanya pengertian komunikasi yang sifatnya sementara, definisinya sangat terbatas. Sebagian definisi mengenai komunikasi yang dikemukakan para ahli hanya memasukkan faktor pengiriman dan penerimaan pesan yang memiliki kesengajaan atau maksud tertentu. Sementara definisi lain tidak memasukkan batasan ini. Contoh dari dimensi level observasi yang sifatnya luas yaitu silaturahmi antar sesama manusia, dan contoh lainnya mendoakan orang yang sudah tiada atau interpersonal. Dan contoh keduanya dari dimensi level observasi yang sifatnya terbatas yaitu tentara yang menginformasikan target melalui HT. Selanjutnya ada dimensi kesenjangan atau intentionality. Merupakan definisi yang memadukan faktor kesenjangan atau maksud tertentu. Misalnya, the situation in which a source transmit a message to a request which cause intent to affect the letter before. Situasi di mana sumber mengirimkan pesan kepada penerima dengan sengaja untuk mempengaruhi tingkah laku penerima. Sedangkan definisi yang tidak memerlukan kesenjangan atau maksud tertentu, misalnya, it is a process that makes common to two or several word with the monopoly of one or some. Contohnya adalah faktor kesengajaan atau maksud tertentu adalah Arfan menginformasikan kepada atasannya bahwa rekan kerjanya melakukan hal yang buruk pada saat bekerja sehingga membuat atasannya murka. Contoh lain ketika Yaya menjadi seorang SPB yang menawarkan penawaran barang kepada orang lain. Sedangkan contoh dari definisi yang tidak memerlukan kesengajaan atau maksud tertentu adalah Arfan memonopolikan pasar di sekitar tempat ia mendirikan usaha. Oke, yang ketiga ada dimensi penilaian normatif atau normative judgment. Sebagai definisi mengenai komunikasi, memasukkan pernyataan keberhasilan atau keakuratan, sedangkan definisi lainnya tidak memiliki penilaian implisit semacam itu. Definisi berikut ini misalnya menganggap proses komunikasi selalu berakhir dengan kesuksesan. Misalnya, communication is the verbal interchange of a thought or idea. Komunikasi adalah pertukaran verbal dari pemikiran dan gagasan. Asumsi dari definisi ini adalah pemikiran atau gagasan itu selalu berhasil dipertukarkan. Definisi lainnya, sebaliknya, tidak menilai hasil komunikasi itu akan berhasil atau tidak. Misalnya tuh, communication is the transmission of information. Di sini terjadi pengiriman informasi, namun pengirim itu tidak harus berhasil diterima atau dipahami. Contohnya adalah ketika Afif mengutarakan perasaannya kepada seseorang dan ia berpikir orang itu akan menerimanya dan ternyata kenyataannya tapi tidak. Dan salah satu contoh lain yaitu seorang guru yang mengajar di kelas, ia memberikan muridnya sebuah materi. Selanjutnya materi yang akan dibahas akan dipresentasikan oleh Nurliana.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan bahwa Frank Dance ini juga meyakini bahwa kejadian-kejadian yang ada pada masa sekarang akan mempengaruhi masa depan seseorang. Dan ia menekankan bahwa proses komunikasi itu tidak linear, itu maksudnya tidak hanya satu arah. Nah, sehingga pada tahun 1967, Frank Dance memperkenalkan satu model komunikasi untuk menggambarkan proses komunikasi yang dialami oleh setiap individu. Model yang diperkenalkan tersebut diberi nama model Dance's helix, di mana helix sendiri dapat diartikan sebagai suatu objek 3 dimensi yang memiliki bentuk seperti kawat atau spiral, dan bentuk tersebut melingkar, memutar seperti sebuah segitiga, dan itu kerucut yang dari pertama yang kecil menjadi lebih besar. Oleh sebab itulah model komunikasi Dance's helix ini dikenal sebagai model komunikasi spiral dance. Nah, bagaimana komunikasinya? Kita akan bahasnya di slide selanjutnya. Nah, jadi dalam prosesnya itu, dia menggambarkan proses komunikasi yang terjadi antara individu di dalamnya menggunakan bentuk helix. Nah, seperti yang dalam bentuk helix pemahaman ini, itu kan dimulai dari titik bawah helix yang menandai awal percakapan kita dalam berkomunikasi. Nah, secara bertahap itu akan menjadi lebih besar dan itu akan menambah lebih banyak makna seiring berjalannya waktu. Juga dalam model ini ada beberapa poin penting dan yang akan menjelaskannya salah satu poin pentingnya yaitu Naswa. Nah, poin penting pertama ini adalah pertukaran informasi mendasar. Jadi model komunikasi Frank Dance ini berkonsep menggambarkan proses komunikasi yang sama seperti sebuah helix ini, menganggap bahwa proses komunikasi yang ada di dalamnya hanya berlangsung dengan adanya pertukaran informasi yang mendasar aja, sehingga setiap individu nantinya akan mengalami perkembangan komunikasi secara alami, di mana peningkatannya berdasarkan pada seberapa besar pertukaran informasi yang terjadi dalam kurun waktu yang dijalaninya. Selanjutnya akan dijelaskan poin kedua oleh Sekar. Silakan Sekar. Ya, selanjutnya adalah proses komunikasi merupakan dasar belajar. Hal ini masih berkaitan dengan poin pertama, di mana karena proses pertukaran informasinya hanya mengenai informasi yang mendasar saja, maka proses komunikasi di dalam model ini dianggap sebagai suatu hasil belajar. Setiap individu akan belajar level komunikasi selanjutnya sesuai juga dengan ukuran waktu perkembangan atau pertumbuhannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yaya. Poin ketiga yaitu feedback berdasarkan pengalaman. Di dalam proses komunikasi yang berlangsung memang akan menghasilkan feedback dari komunikasi menerima pesan. Namun dari pemahaman model ini, di mana level komunikasi meningkat seiring dengan waktu pertumbuhannya, maka feedback yang diberikan pada proses komunikasi antar pribadi juga hanya akan berdasar pada pengalaman dan juga pengetahuan masa lalunya saja. Selanjutnya ada contoh dari model komunikasi Dance yang akan disampaikan oleh Nisa. Salah satu contoh yang mudah untuk menjelaskan model komunikasi ini adalah dengan pertumbuhan yang dialami setiap individu sejak lahir. Ketika seorang individu lahir, menangis merupakan satu-satunya bentuk komunikasi yang diketahui. Namun, semakin bertambahnya umur, bentuk atau cara komunikasi yang diketahui juga semakin bertambah banyak. Sebagai contoh, seperti dapat berbicara, dapat berekspresi, mengikuti gerak-gerik orang di sekitarnya, dan lain sebagainya. Kondisi tersebut sama dengan sebuah helix, dimulai dari informasi yang sangat besar, yaitu dari proses komunikasi, dengan cara menangis, lalu berkembang semakin besar seiring dengan bertambahnya usia, dan mengarahkan pada kebutuhan untuk mempelajari beragam bentuk komunikasi. Ya, sekian presentasi kami tentang komunikasi model dance. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.